Kalau Yesus nggak bangkit, apakah kekristenan masih masuk akal? Apa bedanya dengan agama lain kalau Yesus ternyata tetap di kuburan? Ya, sebenarnya salah satu keunikan dari agama Kristen itu adalah pada kebangkitan Yesus. Kita punya banyak keunikan, punya banyak kelebihan, tapi salah satu kelebihannya adalah tentang masalah kebangkitan Tuhan kita, ya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu mati dan bangkit. Kenapa dia harus mati? Ya karena dia harus menggantikan orang berdosa, menanggung hukuman dari dosa, yaitu mati. Tapi kalau dia mati terus dan tidak bangkit-bangkit, ya berarti kita juga tidak bisa diselamatkan. Nah, karena itulah maka kebangkitan Kristus itu penting bagi keselamatan kita. Dan sebenarnya kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai konfirmasi bahwa hutang dosa kita itu sudah dibayar lunas. Dalam beberapa pertanyaan yang lalu, saya sudah pernah menjelaskan bahwa dosa itu hutang di hadapan Allah. Nah, kita berhutang. Nah, sekarang kita tidak bisa bayar hutang. Jadi Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus untuk bayar hutang dosa kita di atas kayu salib. Nah, kalau sampai hutang kita tidak berhasil lunas dibayar, artinya pekerjaan penebusan itu belum tuntas. Kalau pekerjaannya belum tuntas, artinya Yesus belum bisa bangkit. Tapi ternyata Yesus bangkit. Maka Yesus yang bangkit itu menunjukkan bahwa pekerjaan penebusan atau pembayaran hutang dosa itu memang sudah beres. Makanya di kayu salib itu dibilang sudah selesai. Sehingga kalau ternyata Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus tidak bangkit, maka apa yang mau diharapkan dari kekristenan? Kekristenan menjadi agama yang tidak masuk di akal. Kenapa? Karena Yesus sendiri waktu hidupnya dia berkata bahwa anak manusia akan diserahkan, dibunuh, mati, dan pada hari ketiga bangkit. Kalau dia sudah bernubuat begitu bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, tahu-tahu hari ketiga tidak bangkit. Kira-kira apa yang mau dipercaya lagi dari dia? Itulah sebabnya Rasul Paulus bilang, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Untuk apa keliling dunia memberitakan Injil ke sana kemari, naik gunung turun lembah beritakan Injil, kalau ternyata iman kita pada iman yang seorang yang mati? Sia-sialah pemberitaan kami. Untuk apa mengorbankan nyawa, ya, sampai mati dibunuh seperti para rasul yang lain itu, tapi semuanya hanya untuk suatu berita tentang orang yang mati. Itu tidak masuk akal. Maka kalau dia tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami. Tapi Paulus juga bilang, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Karena kamu percaya kepada seorang yang mati. Ya, kalau orangnya mati tidak bangkit-bangkit, lalu apa yang kamu harapkan dari dia? Nah, itulah yang menjadi keunikan iman Kristen. Semua agama yang lain, para pemimpinnya mati dan tidak bangkit-bangkit kok. Ya, lalu apa yang bisa mereka berikan? Apa yang bisa diberikan oleh pemimpin yang mati? Tetapi Yesus Kristus pemimpin kita, itu dia mengalahkan kematian. Jadi harusnya itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita dan menunjukkan bahwa iman kita benar, iman kita masuk akal. Nah, karena ini adalah keunikan dan juga kelebihan, maka sebagai orang Kristen kita harus bangga bahwa Yesus mati dan bangkit. Ya, sementara yang lain tidak pernah bangkit-bangkit. Ya, ada pendeta Stephen Tong bilang bahwa ya para pendiri dan pemimpin agama lain mati dan kuburnya itu berisi, makanya hati umatnya kosong. Tapi di dalam kekristenan kubur pemimpinnya itu kosong. Itulah sebabnya hati umatnya berisi. Makanya kita ada harapan. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Lalu refnya, sebab dia hidup ada hari esok. Ada hari esok, bukan hanya hari esok, tapi sampai pada kekekalan. Karena itu, kalau sudah punya Yesus, jangan melepaskan Yesus. Jangan ganti Yesus dengan yang lain. Hanya gara-gara cewek, hanya gara-gara cowok, hanya gara-gara duit, hanya gara-gara follower, hanya gara-gara jabatan, dan lain-lain. Jangan.
Sekali percaya Yesus, kamu harus tetap percaya dan pegang teguh imanmu, karena ini adalah iman yang paling masuk akal dan paling baik, paling sempurna, paling unggul. Ya, karena itulah marilah sungguh-sungguh percaya Yesus dan tetap berpegang kepada iman kita sampai mati atau bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali.